khusus untuk Pulau Jawa yang sebelum Perang Dunia II sangat dikagumi dan mendapat julukan sebagai Garden of the East. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Hutan yang menutupi Pulau Jawa hanya tinggal beberapa persen saja, sedang syarat minimal agar kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik sebesar 30%. Kerusakan yang disebabkan terjadinya pembabatan hutan di Pulau Jawa disebabkan oleh tekanan penduduk yang banyak memerlukan bahan bakar dan lahan untuk bercocok tanam. Kondisi yang terlihat dengan jelas adalah banyaknya tanah telah dibuka dan dipergunakan untuk bercocok tanam sampai ke puncak-puncak bukit dan gunung. Warna biru tua gunung-gunung semakin terdesak oleh warna hijau dan kuning tanaman kebun dan ladang. Proses kerusakan hutan yang parah ini telah menyebabkan terjadinya banjir dan tahun ke tahun yang menyebabkan kerugian material dan non-material yang tidak sedikit. Banjir telah menyebabkan erosi tanah dan daerah aliran sungai menjadi rusak. Kerusakan hutan juga disebabkan oleh terjadinya bencana kebakaran. Kondisi ini yang sering terjadi di beberapa kepulauan di Indonesia seperti di wilayah Sumatera. Adanya tradisi masyarakat seperti ladang berpindah yang membuka areal pertanian dengan cara dibakar juga sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Walaupun cara mereka merusak hutan tingkatnya masih lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diberi konsesi mengelola hutan, namun cara ini juga sangat merugikan. Selain merusak habitat hutan, asap yang ditimbulkan sangat mengganggu kesehatan. Kerugian karena asap ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk di dalam negeri, akan tetapi dirasakan pula oleh negara tetangga. Kerusakan hutan ini telah menyebabkan kerawanan di hulu sungai, sehingga fungsi hidrologis tidak berjalan seperti seharusnya. Sebagai akibat dari eksploitasi hutan yang berlebihan, maka terjadi kerusakan hutan yang menimbulkan degradasi lingkungan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka terjadinya degradasi lingkungan disebabkan oleh 1. Kebakaran hutan yang dampaknya dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas, asap yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, kadar debu yang juga mempengaruhi kesehatan manusia, hilangnya berbagai unsur hara, punahnya sumber hayati, dan lain-lain. 2. Penebangan kayu yang secara teoritis mengakibatkan kehilangan kayu hutan, erosi tanah, hilangnya kesuburan tanah, kerusakan keanekaragaman hayati, penumpukan sedimen tanah di daerah hilir, pendangkalan sungai sehingga produksi ikan berkurang. 3. Kerusakan hutan yang dapat terjadi karena dua hal, yaitu kematian alami yang disebabkan oleh kerusakan alam seperti terjadi bencana alam, tanah longsor, dan lain-lain. Dan karena ulah manusia seperti pencurian kayu dan kecerobohan dalam penebangan kayu. Pemirsa, demikianlah tadi pembahasan tentang materi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami materi tersebut. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.